para hadirin dan pemirsa dimanapun Anda berada, kita kembali dalam acara debat publik pertama calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu tahun 2020. Saat ini kita masuk ke segmen ketiga, masih dengan penajaman visi misi para paslon. Namun kali ini kita akan membahas tema kesehatan dan narkoba. Sama seperti pada segmen 2, ya, peraturannya adalah para paslon akan menjawab pertanyaan dari moderator, ya, dan memilih. Namun kali ini kita akan memulai dari paslon nomor urut 3, ya. Waktu untuk para paslon menjawab pertanyaan adalah 180 detik, dimulai ketika hitungan waktu berjalan dan sudah saya persilakan berbicara. Oke, langsung saja kita undang kepada paslon nomor urut 3 untuk mengambil nomor undian. Oke, boleh diperlihatkan Bapak ke depan kamera. Oke, paslon nomor urut 3 mendapatkan soal dengan nomor B. Sama seperti tadi, di depan saya ada amplop besar, di sini masih disegel. Ini adalah amplop, ya, dengan tulisan B untuk paslon nomor 3. Saya akan mulai membacakan pertanyaannya, mohon disimak baik-baik. Hampir setahun setelah terjadinya pandemi COVID-19, peningkatan jumlah kasus di Kabupaten Dompu hingga saat ini belum dapat dikendalikan. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB per bulan Oktober 2020, angka kematian karena kasus COVID-19 di Kabupaten Dompu mencapai 4,5%. Angka ini relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk mengendalikan peningkatan kasus COVID-19 di Kabupaten Dompu? Paslon nomor urut 3, saya persilakan untuk menjawab, mulai dari... Baik, terima kasih. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah tetap mensosialisasikan bahaya COVID-19 kepada seluruh lapisan masyarakat dan tetap menerapkan protokol COVID-19. Lalu yang sangat penting sekali, tetap memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana berbahayanya COVID-19 ini dan benar-benar harus diterapkan dengan disiplin oleh pemerintah Kabupaten Dompu. Ya, memang kondisi saat ini di Kabupaten Dompu, COVID ini semakin naik kasusnya, jumlah kasusnya, kemudian tingkat kematian cukup tinggi juga, sampai 4,5% ini. Nah, ini memang perlu langkah-langkah konkret. Sebenarnya banyak anggaran yang sudah digelontorkan oleh pemerintah daerah untuk penanganan COVID ini, tetapi juga
anggaran yang banyak itu kita pastikan itu tepat sesuai dengan peruntukannya. Kalau memang ingin COVID ini segera hilang dari Kabupaten Dompu ini, pemerintah daerah betul-betul serius dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten ini untuk bekerja maksimal, bukan saja hanya sekedar slogan tetapi juga memberikan contoh kepada masyarakat agar mereka setiap kesempatan mengikuti protokol COVID. Ada acara resepsi, jaga jarak, cuci tangan, ya pakai masker. Tetapi kadang kita yang memberitahu mereka tidak pakai masker, kan lucu itu. Kemudian juga memastikan bahwa anggaran yang dipakai, anggarannya begitu besar untuk penanganan COVID ini juga harus diawasi, harus diperuntukkan dengan jelas, harus sampai kepada tujuan penanganan COVID itu. Kemudian juga perlu penegakan aturan yang jelas dalam penanganan COVID ini. Jangan istilahnya ya hanya sebagian yang ditegakkan aturan, sementara sebagian juga tidak. Bagaimana masyarakat mau mengikuti, sementara sebagian juga tidak mau mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Oleh karena itu, setiap kesempatan siapapun itu harus tetap mengikuti protokol COVID. Bahkan saya juga menyarankan sudah stop kampanye dengan pertemuan tatap muka gitu. Beri izin kami untuk kampanye belusukan saja gitu. Nomor urut 3, waktu Anda sudah habis. Masih. Sekarang kita akan mengundang paslon nomor urut 1 untuk mengambil nomor undian. Silakan. Silakan diperlihatkan di kamera. Oke. Paslon nomor urut 1 mendapatkan soal dengan amplop tulisan D. Sama seperti tadi, amplopnya masih tersegel dan saya akan membukanya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 1. Menurut hasil penelitian BNN Republik Indonesia dengan Puslitkes UI, pada tahun 2017 jumlah penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai angka 63.000 orang atau sebanyak 1,8% dari total jumlah penduduk di Nusa Tenggara Barat yang berusia 15 sampai 64 tahun. Sementara di Kabupaten Dompu, meskipun angkanya relatif kecil, tetapi trennya terus meningkat. Pada tahun 2017, kasus narkoba yang berhasil diungkap di Kabupaten Dompu mencapai 17 kasus. Tahun 2018 angka ini bertambah menjadi 31 kasus. Tahun 2019 bertambah kembali menjadi 49 kasus. Dan data terakhir per September 2020 angkanya meningkat lagi menjadi 62 kasus. Data ini menunjukkan semakin meningkatnya kasus narkoba di Kabupaten Dompu. Pertanyaannya, apa strategi dan program konkret Anda sebagai calon kepala daerah untuk menurunkan jumlah penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Dompu? Pada paslon nomor urut 1, saya persilakan untuk menjawab, dimulai dari sekarang. Kalau tentang narkoba ini adalah isu
Kepada paslon, lagi ngetren tentang narkoba. Tapi insya Allah kalau kami dikasih kesempatan, kami akan melakukan pembinaan baik dari sekolah maupun lingkungan RT dan keluarga sendiri. Mungkin wakil bisa menyampaikan lagi. Baik. Jadi sebagaimana program tadi, kalau sistem, kalau aturan, kalau hukum, Giliran paslon nomor 1 sound sistemnya kok gini ya? peredaran dan penyalahgunaan narkoba, maka gerakan masyarakat harus dilaksanakan. Nggak jelas, nggak kedengaran. Bagaimana semua masyarakat itu menyatakan perang terhadap narkoba, karena ini akan membahayakan generasi kita ke depan. Jadi, kalau kami terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, saya memastikan kami akan membentuk satgas untuk mengawasi peredaran narkoba di tiap-tiap lingkungan. Jadi satgas ini akan membantu polisi dalam memberantas narkoba di daerah ini. Yang kedua, kita harus meningkatkan status Badan Narkotika Kabupaten ini menjadi Badan Narkotika Nasional Kabupaten. Karena ini bicara kewenangan. Kalau BNK ini tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan atau penyelidikan. Tetapi kalau kita merubah statusnya dari BNK ke BNN, hakul yakin peredaran narkoba dan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Debu akan menurun. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Kepada para pendukung paslon, saya ingatkan, ya selama paslon sedang menjawab pertanyaan, mohon untuk tidak bertepuk tangan dahulu. Sekarang saya akan mengundang kepada paslon nomor urut 2 untuk mengambil nomor undian. Oke, paslon nomor urut 2 mendapatkan amplop dengan tulisan A. Amplop ini masih tersegel. Saya akan buka segelnya. Pertanyaan untuk paslon nomor urut 2. Pandemi COVID-19 menimbulkan efek domino bagi sektor lain, terutama sektor sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam menghadapi peningkatan jumlah kasus baru maupun kematian karena COVID-19 di Kabupaten Dompu, yang diperlukan bukan hanya upaya penanggulangan yang komprehensif, tetapi juga upaya lintas sektor untuk mengendalikan pandemi beserta efek dominonya. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai kepala daerah Kabupaten Dompu, apa strategi dan program konkret Anda untuk menyeimbangkan penanggulangan pandemi COVID-19 tanpa mengesampingkan ketahanan masyarakat pada aspek sosial ekonomi di Kabupaten Dompu? Kepada paslon nomor urut 2, saya persilakan untuk menjawab mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami.
yang akan kami lakukan yaitu yang pertama terkait dengan pencegahan penyebaran COVID-19 adalah sosialisasi secara berkala agar masyarakat mendapatkan pengetahuan yang cukup mengenai gejala-gejala COVID-19. Masyarakat tahu tentang fakta-fakta COVID-19 dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang direkomendasikan oleh pemerintah. Dengan adanya perubahan sikap serta kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak COVID-19, diharapkan terjadi tindakan nyata dalam pencegahan penyebaran COVID-19, yaitu mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, aman dengan orang yang batuk atau bersin, serta memakai masker. Kemudian saya berikan waktu dan kesempatan pada Bapak calon Wakil Bupati untuk menambahkan. Terima kasih. Kaitan dengan COVID-19 ini memang sangat berpengaruh terhadap masyarakat kita. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan koordinasi lintas sektor, baik itu masalah pemerintah, keamanan, maupun terhadap masyarakat. Kaitan dengan COVID ini memang kita harus menjaga bersama, terutama kaitan dengan perilaku manusianya. Itu yang kita harus perhatikan betul. Bagaimana keamanan, bagaimana kesehatan, bagaimana pemerintah mensosialisasikan kaitan dengan COVID ini. Begitu juga kaitan dengan masalah bisnis maupun ekonomi, terutama orang-orang yang melakukan masalah ke pasar harus tetap menggunakan masker, ya, menjaga jarak dan mencuci tangan. Ini yang harus tetap digaungkan. Ini perlu dilakukan antar lintas sektor. Begitupun kaitan dengan bisnis, kita akan lakukan sebaiknya secara online. Ini mungkin, terima kasih. Paslon nomor urut 2, waktu Anda sudah habis. Oke, para hadirin dan pemirsa yang ada di rumah, kita sudah mendengarkan jawaban para paslon. Mari kita berikan terlebih dahulu aplaus buat para paslon. Jangan kemana-mana dulu, kita akan kembali dengan sesi debat, ya, pada sesi debat yang lebih seru lagi, karena nanti akan ada kesempatan para paslon saling bertanya. Tetapi sebelum itu, mari kita saksikan jeda iklan berikut ini.